Dengan rahmat puji Tuhan Yang Maha Esa, kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya mewakili Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng pada hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024, pukul 09 WITA, bertempat di Grand Melka Hotel, kegiatan bimbingan teknis penggiat P4GN. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Hari ini kita akan mengikuti bimbingan teknis tentang P4GN, di mana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang selalu dipandang serius oleh pemerintah. Ya, nah itu voice berpengaruh hanya 20%. Namun dari semua itu 70% Bapak Ibu adalah visual dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana orang melakukan berbagai teknik komunikasi. Pada bagian ini komunikasi itu akhirnya dibagi menjadi dua. Namanya komunikasi verbal. Saya ngomong seperti ini namanya komunikasi verbal. Dan ada juga komunikasi non verbal. Bahwa lingkungan kita sudah tidak bersih lagi, ya. Jadi di Buleleng sudah tidak bersih lagi soal narkoba. Nah, ketika tidak bersih, siapa yang dirugikan? Kira-kira siapa yang dirugikan? Kita semua. Kita semua masyarakat, anak-anak kita, generasi kita, Bapak Ibu di desa, sebagai mekel, sebagai sekretaris di bendesa adat, itu akan sangat dirugikan. Bagaimana program-program kita akan bisa berjalan ketika anak-anak kita sebagai pecandu narkotika? Bapak Ibu mungkin sudah mendengar bagaimana ketika anak-anak itu sebagai pecandu, ngurus dirinya sendiri tidak akan bisa. Apalagi Bapak Ibu ajak untuk mengembangkan desa, untuk mengembangkan, ngajakkan Bali memelihara kelestarian budaya misalnya, Bapak Ibu berdesa adat tidak akan mungkin terjadi gitu. Ketergantungan narkoba, ketergantungan rokok, ketergantungan kopi, ketergantungan teh itu termasuk dalam bentuk perilaku adiksi, ya. Next. Nah, ini tadi kenapa kita bilang bahwa orang yang sudah harus mau nggak mau mengkonsumsi yang namanya rokok, alkohol, kopi, teh, dan sampai yang paling ekstrim adalah narkoba, itu disebut sebagai adiksi karena zat-zat tersebut ada di dalam benda-benda tadi, barang-barang tadi, zat psikoaktif yang mempengaruhi otak seseorang. Dia akan mempengaruhi mood, ya, perasaan seseorang, mempengaruhi pikiran seseorang, mempengaruhi sudut pandang seseorang, dan tentunya mempengaruhi perilaku seseorang. Sama-sama Pak, narkoba? Narkoba? Narkomo? Ya. Kapah-kapah Pak, kolesterol. Ya. Narkomo boleh Pak, oh narkoba no. Ini yang menjadikan kehadiran Bapak Ibu sekalian sebagai calon-calon penggiat P4GN ini memiliki kedudukan yang sangat strategis. Bapak Ibu sekalian terpanggil dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, dengan jiwa dan sikap volunteer untuk ikut serta berperan serta dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman yang namanya narkoba. Itu vibrasinya bagi yang belum kena. Jadi keluarga itu akan mau ngasih tahu. Tetapi kalau umpamanya tidak ada seperti itu, jadinya dia itu cuek juga. Marah orang kena narkoba baru kita sapa aja udah marah. Kan begitu kan? Tetapi kalau umpamanya desanya adat maupun desa dinas itu berkomitmen untuk membentuk desa bersinar di sana, otomatis keluarganya itu akan bisa ngasih tahu, malu sama desa adat, malu dan sebagainya. Ini saya buktikan di Sangsit. Jadinya respon. Dan undang-undang juga begitu, dasarnya ada dalam pasal 104 itu peran serta masyarakat. Harus dari masyarakat. Nanti hilirnya itu ada di masyarakat. Ya, hilirnya di masyarakat. Istilahnya itu yang korban di masyarakat, ada benar sing korban menuli
namanya sabu, narkotika itu kan datang luar nih. Anggaplah masuk ke Sumatera, masuk ke Bali dan sebagainya. Pengedarnya ada minuman pipis. 1 gram 2 juta kan. Begitu masuk ke desa, pengguna-pengguna begitu ketergantungan, udah habis semuanya. Untuk membentuk mereka, sehingga Bapak Ibu pun sendiri sekarang harus dibentuk dulu, supaya pada saat bertemu dengan masyarakat itu nanti bisa lebih siap, lebih sigap, lebih kuat, lebih tangguh, lebih berintegritas kalau kata Pak Kepala tadi ya. Itu tujuannya kenapa materi ini disampaikan, gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi terkait bagaimana membentuk diri lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih positif lagi, gitu. Sehingga siap menghadapi masyarakat. Kalau tadi Bapak ada pertanyaan terkait memboya ya Pak ya. Nah, kalau kita sudah kuat dan tangguh ini, nanti masyarakat yang memboya itu kita jadi tahu gimana cara menghandle-nya, gitu ya. Untuk melaju, untuk melompat, untuk mencapai visi misinya itu. Ketika dia melompat, dia melihat dunia lebih indah lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu sebagai penggiat pun begitu. Bapak Ibu juga dalam realnya mungkin akan berbeda. Oke. Instagram itu biasanya Niki umur 20 tahun ke atas sampai 40 seperti itu. Senang dia Instagram biasanya. Kemudian Twitter itu mohon izin untuk di Bali khususnya di Buleleng itu masih sedikit penggemarnya, masih kurang, tapi tetap kami berkomitmen untuk bermain di sana juga, artinya memberikan informasi juga di sana seperti itu. Nah, untuk Facebook itu hampir semua usia, tapi setelah kami lihat di dashboardnya itu, di dashboard ada yang namanya usia, itu kebanyakan yang sudah oversec Pak, oversecond maksudnya itu. Ya, jadi lebih senang dia bermain di Facebook kalau yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Lalu kalau ditanya, kenapa lagi disebut dengan penyakit? Karena ada tahapan perkembangannya dan juga ada kondisi tubuh akibat dari pemakaian narkoba, ketagihan. Kenapa bisa ketagihan? Karena di dalam otak kita ada yang namanya circuit reward. Circuit reward ini mencatat semua pengalaman kita, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Dia catat semuanya, Bapak Ibu, di otak. Jadi pengalaman main sepeda menyenangkan. Kita ambil contoh main sepeda. Kita belajar dulu main sepeda di halaman rumah. Begitu kita sudah bisa, kita mau coba ajak teman kita, samperin satu sama yang lainnya. Terus mengalih sampai jauh akhirnya. Tidak lagi bermain sepeda di sekitaran halaman rumah. Begitu juga dengan narkoba. Kita harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Kalau kita bicara soal narkoba, maka kita harus contohkan diri kita dulu. Ya, kalau kita sebagai mekel, sebagai QNDC udah kena terkontaminasi narkoba, ya saya kira apa yang kita diskusikan dari jam 8 sampai dengan jam segini sia-sia gitu. Ya, seperti kata Bu Putri itu berawal dari pikiran kan. Kalau sudah kita prakteknya, karakter kita seperti itu, pasti dah memboya dalam pikiran kita. Kalau udah memboya, ngomong udah nggak pasti ke situ. Perilaku, perbuatan sudah tidak pasti, tidak mungkin kita akan lakukan tindakan. Yang tadi disebut-sebut kita akan begini, bla bla bla, itu nggak mungkin akan Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu yang perlu saya tekankan, dan sekali lagi komitmen itu penting, ya.